Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume ketiga chapter ke-8. Di chapter ini bakal dibahas tentang perusahaan Mitsugoshi bagian pertama. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah tragedi bulan merah yang terjadi di kota tanpa hukum telah selesai, saat ini kota tanpa hukum telah mulai stabil kembali. Dan kota itu sekarang hanya memiliki dua pemimpin besar yang tersisa karena kepergian dari pemimpin Menara Merah, yaitu Ratu Elizabeth. Dan dua pemimpin yang tersisa ini adalah pemimpin Menara Putih, yaitu Yukime Serubah Salju, dan juga pemimpin dari Menara Hitam, yaitu Juggernaut Sang Tirani. Dan saat ini di Menara Putih, Yukime Serubah Salju sedang menunggu seseorang, dan ternyata orang itu adalah Shadow. Lalu tidak lama Shadow pun akhirnya datang menemui Yukime. Dan Yukime yang melihat kedatangan dari Shadow, dia pun langsung bilang kepada Shadow bahwa dia sudah lama sekali menunggu kedatangan Tuan Shadow. Lalu setelah itu, Yukime pun langsung mempersilahkan Tuan Shadow untuk segera duduk di kursi tamu yang telah dia sediakan. Bahkan Yukime juga langsung memerintahkan dua bawahan wanitanya untuk segera melayani Tuan Shadow. Dan setelah Yukime dan juga Shadow saling berhadapan, Yukime pun langsung bilang kepada Shadow bahwa dia sangat berterima kasih kepada Tuan Shadow karena Tuan Shadow telah menyelamatkannya di waktu itu. Dan jika saja Tuan Shadow tidak menyelamatkannya pada saat itu, semua orang di kota tanpa hukum pasti akan mati. Lalu Yukime juga langsung memerintahkan dua bawahan wanitanya itu, yaitu Nana dan juga Kana, untuk segera melayani Shadow sebagai tanda terima kasih. Tetapi dengan sangat dingin, Shadow pun langsung menolak hal itu. Dan Yukime yang melihat penolakan itu, dia pun sedikit agak terkejut karena dia tidak tahu jika Tuan Shadow itu bukanlah seorang pria yang gila terhadap wanita. Lalu Yukime langsung meminta Nana dan juga Kana untuk segera pergi. Sedangkan Tuan Shadow yang telah mulai kesal, dia pun lalu bilang kepada Yukime apa yang Yukime inginkan darinya. Lalu setelah itu, Yukime pun langsung memeluk lengan Shadow dan dia juga membisikkan sesuatu ke telinga Shadow. Yukime bilang bahwa dia ingin memberikan suatu informasi kepada Tuan Shadow agar kepercayaan mereka semakin dekat. Lalu Yukime pun langsung bilang kepada Shadow jika dia sebelumnya telah mendengar sebuah informasi tentang adanya sebuah perusahaan besar, dan perusahaan itu bernama perusahaan Mitsugoshi. Dan karena perkembangan perusahaan Mitsugoshi yang sangat besar, akhirnya hal itu membuat perusahaan lain menjadi sangat takut. Bahkan semua perusahaan itu pun langsung bergabung dan menjadi suatu kelompok perusahaan dagang yang sangat besar untuk bisa menghancurkan perusahaan Mitsugoshi. Dan siapapun yang akan menang nantinya, maka hal itu akan menentukan perdagangan di wilayah ini. Lalu Yukime dengan senyumannya sangat licik, dia pun lalu bilang kepada Tuan Shadow bahwa mereka harus bisa memanfaatkan pertarungan antara kedua perusahaan ini untuk bisa mengambil banyak keuntungan. Karena saat kedua perusahaan besar ini saling bertarung dan telah menjadi lemah, maka mereka bisa menghancurkan kedua perusahaan ini sekaligus, sehingga mereka bisa merebut perdagangan pasar yang ada saat ini. Shadow yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Tetapi di sini Tuan Shadow lalu berpikir bahwa hal ini sedikit menarik, karena menurut Shadow, Alpha dan juga yang lainnya sudah terlalu kelabasan memanfaatkan pengetahuan yang telah dia berikan, sehingga mereka malah merusak sistem perdagangan yang ada di dunia ini. Dan hal itu malah membuat Mitsugoshi mendapatkan banyak musuh. Lalu setelah itu Shadow pun lalu berpikir bahwa menurutnya hal ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa menyelamatkan teman-temannya. Dan juga setelah Mitsugoshi hancur, maka dia bisa membangun kembali perusahaan yang baru. Tetapi di sini sebenarnya Shadow merasa sedikit tidak enak kepada Alpha dan juga yang lainnya, karena dia akan menghancurkan perusahaan Mitsugoshi. Tetapi Shadow sebagai pemimpin dari Shadow Garden, dia percaya jika anak buahnya pasti akan mengerti tujuannya sebenarnya. Lalu setelah itu, Shadow pun bilang kepada Yukime
bahwa dia setuju untuk bekerja sama dengan Yukime, tetapi dengan satu syarat, bahwa dia akan menggunakan identitas yang lain, karena dia tidak mau Alpha dan juga yang lainnya mengetahui hal ini. Dan dia saat ini akan menggunakan identitas sebagai seorang pebisnis, yaitu John Smith. Di sisi lainnya, saat tengah malam, ada sebuah kereta kuda yang sedang menuju ke ibu kota kerajaan Midgard. Dan di tengah perjalanan itu, tepatnya di tengah hutan, rombongan kereta itu pun mulai beristirahat dan juga membuat sebuah kemah. Perlu diketahui bahwa rombongan kereta ini adalah kereta angkut milik perusahaan Mitsugoshi. Dan menurut rumor yang telah beredar, kereta Mitsugoshi pasti membawa barang-barang unggulan milik perusahaan Mitsugoshi yang harganya lebih dari 100 juta zeni. Dan siapapun orang yang mendengar hal ini, mereka semua pasti tergiur untuk melakukan penjarahan. Lalu setelah itu, di tengah-tengah kegelapan itu, ternyata ada beberapa orang misterius terus mengawasi rombongan kereta Mitsugoshi itu. Dan mereka ini semuanya memakai topeng dan terlihat seperti kelompok perampok. Lalu tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya melakukan serangan kepada kereta itu. Dan akhirnya terdengarlah suara jeritan para wanita yang terdengar dari dalam kelompok tersebut. Lalu para bandit pun langsung menembas satu persatu semua orang yang ada di sana. Dan kebetulan semua orang di sana adalah wanita. Dan di sana terdengar suara tebasan seperti sedang melakukan suatu pembantaian. Lalu seorang gadis dengan rambut berwarna pirang, dia pun langsung mohon kepada bandit itu untuk tidak dibunuh. Tetapi salah satu bandit itu bilang kepada gadis itu bahwa semuanya telah terlambat, karena perusahaan Mitsugoshi telah membuat perusahaan Garter menjadi marah. Dan yang saat ini diinginkan oleh bos mereka, yaitu Tuan Garter, bos mereka itu ingin menghancurkan perusahaan Mitsugoshi. Lalu bandit itu juga memberitahu gadis itu bahwa mereka ini adalah pasukan pribadi milik Tuan Garter. Dan kekuatan mereka ini setara dengan pasukan negara kecil. Tetapi tiba-tiba, wanita yang telah mereka bantai itu ternyata bangkit kembali. Dan seluruh tubuh mereka langsung diselimuti dengan gumpalan slime yang warnanya berwarna hitam. Lalu gumpalan itu langsung membentuk sebuah pakaian. Dan ternyata para wanita ini adalah anggota Shadow Garden, yaitu Alpha, Beta, dan juga Nu. Dan alasan mereka melakukan hal ini adalah karena mereka ingin melakukan penyamaran untuk mendapatkan banyak informasi. Karena mereka ingin tahu siapakah musuh dari perusahaan Mitsugoshi. Lalu setelah mereka mendapatkan banyak informasi, jika perusahaan besar Garter lah yang telah menjadi musuh perusahaan Mitsugoshi, lalu Alpha, Beta, dan juga Nu, mereka bertiga pun langsung membantai mereka semua dengan sangat kejam, bahkan tanpa ada yang bisa hidup. Lalu Beta juga memberitahu Alpha bahwa dia juga telah menangkap 3 assassin yang telah mencoba untuk melarikan diri. Dan mereka bisa diinterogasi untuk bisa mendapatkan informasi yang lain. Alpha yang mendengar hal itu, dia pun langsung meminta Beta untuk menyerahkan 3 orang itu kepada pasukan Number dari Shadow Garden. Pasukan Number ini adalah pasukan Shadow Garden yang memiliki nama berupa nama kode atau kode name. Contohnya seperti Agen 665 dan juga 666. Dan untuk Agen 66 atau 666, agen ini adalah Rose Oriana yang baru saja bergabung dengan Shadow Garden. Lalu Alpha juga bilang kepada Beta dan juga Nu bahwa musuh sebenarnya dari perusahaan Mitsugoshi adalah perusahaan besar Garter, atau lebih tepatnya semua perusahaan yang bermusuhan dengan Mitsugoshi. Dan alasan kenapa perusahaan ini dinamai perusahaan besar Garter adalah karena perusahaan ini diketuai oleh orang yang bernama Garter. Dan peperangan antara perusahaan Mitsugoshi dan juga perusahaan besar Garter, peperangan itu akan sebentar lagi terjadi. Setelah beberapa waktu berlalu, saat ini Kid sedang berada di dalam kamar asramanya. Dan saat ini dia sedang bersiap-siap untuk pergi ke tempat Yukime untuk membahas tentang bisnis mereka. Lalu setelah itu, Kid pun langsung memakai pakaian yang telah diberikan oleh Yukime sebagai hadiah. Dan pakaian ini adalah setelan jas yang sangat bagus. Dan awalnya setelan jas ini tidak ada di dunia ini. Tetapi saat Kid memberikan ide tersebut kepada Gamma, Gamma malah membuatnya secara massal dan mulai menjualnya di perusahaan Mitsugoshi. Dan saat ini setelan jas telah menjadi pakaian yang sangat populer di kalangan para bangsawan. Tetapi di sini Kid lalu diberitahu jika setelan jas yang diberikan oleh Yukime ini adalah barang tiruan yang telah dibuat oleh perusahaan saingan dari perusahaan Mitsugoshi, yaitu perusahaan rubah salju. Dan di sini Kid sangat tahu bahwa perusahaan rubah salju adalah perusahaan yang telah dimiliki oleh Yukime.
Dan perusahaan ini berjalan di kota tanpa hukum. Dan perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang sangat suka melakukan pemalsuan dan juga sangat suka meniru barang yang sangat terkenal lalu dijual kembali dengan harga yang murah. Tetapi di sini Kit tidak terlalu khawatir karena walaupun perusahaan rubah salju bisa meniru beberapa barang dari perusahaan Mitsugoshi, tetapi mereka ini tidak akan mampu meniru lebih banyak lagi karena semua pengetahuan yang dimiliki Mitsugoshi berasal dari dirinya sendiri. Dan juga semua produk yang dimiliki oleh perusahaan Mitsugoshi saat ini, semua produk itu adalah produk yang paling terbaik di dunia ini. Lalu setelah itu, Kit pun akhirnya mulai berpikir bahwa sebenarnya cara Alpha dan juga yang lainnya dalam menjalankan sebuah bisnis, hal ini sangatlah terlalu berlebihan. Karena saat ini perusahaan Mitsugoshi telah merebut semua pasar perdagangan di dunia ini. Dan hal ini memicu kemarahan dari pasar dagang yang lain. Dan akhirnya semua perusahaan yang lain langsung menjadi musuh perusahaan Mitsugoshi. Lalu setelah Kit berdandan, Kit pun lalu tidak lupa berdandan dengan gaya yang sangat berbeda. Dan dia saat ini memakai sebuah topeng. Dan di sini Kit merasa jika dia ini adalah seorang yang sangat rahasia. Dan alasan Kit di sini ingin menyamar menjadi orang lain adalah karena dia tidak mau Alpha dan juga yang lainnya tahu tentang hal ini. Lalu setelah semua persiapannya selesai, Kit pun akhirnya langsung menuju ke tempat persembunyian dari Yukime untuk membahas rencana mereka. Lalu setelah itu, Yukime pun langsung memberitahu Kit bahwa dia sudah mendapatkan sebuah informasi bahwa aliansi perusahaan utama atau biasa disebut dengan MCA, mereka ini dipimpin oleh Tuan Garter. Dan mereka ini telah mengadakan sebuah pertemuan beberapa hari yang lalu. Dan mereka sudah melakukan beberapa tindakan yang sangat mencolok untuk melawan perusahaan Mitsugoshi. Dan peperangan akan segera terjadi. Lalu Yukime memberitahu Kit bahwa rencana awal mereka saat ini akan tetap sama, yaitu membiarkan Mitsugoshi dan juga MCA saling menghancurkan. Dan setelah kedua perusahaan itu mulai melemah, maka perusahaan rubah salju dengan bantuan dari Tuan Shadow, mereka akan mulai mengumpulkan semua persiapan dan menunggu kesempatan untuk menyerang keduanya. Dan jika rencana mereka ini berhasil, maka mereka akan bisa merebut pasar dari keduanya dengan sangat mudah. Kit yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai berpikir bahwa Alpha dan juga yang lainnya telah bertindak terlalu jauh. Dan nasib perusahaan Mitsugoshi saat ini ditentukan saat mereka berperang melawan MCA. Dan menurut Kit, Alpha dan juga yang lainnya hanyalah anak-anak baru yang baru mulai berbisnis. Dan seharusnya mereka tidak boleh bertikai dengan perusahaan lama yang lebih berpengalaman. Lalu setelah Kit lama berpikir, dia pun akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan Alpha dan juga yang lainnya yaitu dengan cara menghancurkan semua pasar bisnis termasuk perusahaan Mitsugoshi dan juga MCA, dan lalu dia akan memulai bisnis yang baru dari awal lagi. Dan juga di sini Kit berpikir bahwa perusahaan Mitsugoshi terlalu menonjol dan telah memancing perhatian banyak orang, dan hal itu sangatlah berbahaya bagi Shadow Garden. Karena perusahaan Mitsugoshi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Shadow Garden. Sehingga di sini Kit sebagai seorang pemimpin harus melakukan tindakan, yaitu dengan cara melakukan riset dan memulainya dari awal lagi menggunakan nama perusahaan yang baru. Bahkan di sini Kit beranggapan jika perusahaan Mitsugoshi akan dihancurkan oleh perusahaan MCA. Tetapi perusahaan MCA pasti akan mereka hancurkan dengan bantuan dari Yukime, dan mereka pasti akan berhasil merebut pasar dagang. Dan setelah kedua perusahaan besar itu runtuh, Kit pun akhirnya akan membuat perusahaan yang baru dan menyuruh Alpha dan juga yang lainnya untuk menjalankannya. Dengan kata lain, Mitsugoshi hanya akan terlahir kembali dengan nama yang berbeda. Tetapi Yukime lalu memberikan peringatan kepada Kit bahwa dia harus berhati-hati. Tetapi Kit dengan sangat santai lalu bilang kepada Yukime bahwa dia tidak takut kepada MCA. Tetapi Yukime langsung membuka pakaiannya dan menunjukkan luka yang ada di tubuhnya, karena luka itu ternyata sangat mengerikan. Dan Yukime bilang kepada Kit bahwa orang yang telah melukainya sampai seperti ini, orang itu adalah Getan, si pedang iblis. Dan Getan saat ini bekerja untuk perusahaan MCA. Lalu Yukime bilang kepada Kit bahwa Getan itu adalah mangsanya, dan dialah yang akan membunuh Getan dengan tangannya sendiri. Lalu setelah itu Kit pun langsung pergi meninggalkan Yukime tanpa mengatakan apapun. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi.
Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.